Pernah kepikiran nggak sih, kenapa satu kota bisa jadi begitu suci, begitu penting buat miliaran orang di seluruh dunia? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng, apa sih rahasia di balik kesucian Makkah dan masa depannya yang udah diramalkan. Dan yang menarik, kita akan pakai satu sumber informasi ini aja untuk melihat semuanya. Oke, biar kita paham beneran, kita akan lihat dari 5 sudut pandang yang berbeda. Mulai dari posisinya sebagai pusat dunia, terus kita lihat keutamanya dalam sunnah, kita bedah juga nubuat akhir zaman yang berkaitan sama kota ini, lihat tempat-tempat bersejarahnya, sampai nanti puncaknya, yaitu janji kedatangan Imam Mahdi. Dan ini dia sumber kita. Jadi semua yang akan kita bahas ini, mulai dari A sampai Z, sumbernya cuma satu, yaitu poster informatif yang padat banget ini. Yuk kita gali bareng. Jadi, apa sih yang bikin Mekah ini beda dari yang lain? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana Mekah bisa dianggap sebagai pusat spiritual bagi seluruh planet ini? Coba deh, lihat gimana sumber kita ini nunjukin Makkah secara visual sebagai pusatnya dunia. Ini bukan cuma soal peta atau geografi loh, tapi ini tentang sebuah keyakinan bahwa semua doa, semua harapan dari seluruh penjuru bumi itu mengerucut ke satu titik ini. Nah, sekarang kita zoom in sedikit. Disinilah letak Mekah, tepat di jantung Jazirah Arab. Ini adalah persimpangan jalan kuno yang bukan cuma jadi jalur dagang, tapi juga jadi saksi bisu yang membentuk alur sejarah peradaban selama ribuan tahun. Tapi lokasinya itu baru satu hal. Keistimewaan Mekah itu jauh lebih dalam dari itu. Menurut ajaran Nabi Muhammad, kota ini tuh punya anugerah-anugerah atau keutamaan yang, wah, luar biasa. Keutamaan pertama ini keren banget. Coba bayangin deh, kalau setiap ibadah yang kita lakukan, nilainya, pahalanya, itu dilipat gandakan secara masif. Nah, itulah janji pertama Mekah. Dan ini bukan omong kosong. Ada buktinya langsung dari hadis ini, yang menegaskan kalau 1 kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Kebayangkan? Janji inilah yang menggerakkan jutaan orang untuk datang ke sini tiap tahunnya. Oke, pahala berlipat ganda udah. Tapi ada lagi nih, sesuatu yang berhubungan sama perlindungan. Ada sebuah janji perlindungan ilahi yang menjaga kota ini dari kekuatan fitnah terbesar di akhir zaman. Coba renungkan sejenak deh, betapa besar ketenangan yang diberikan oleh janji ini. Di tengah-tengah kekacauan akhir zaman yang diramalkan, ada jaminan kalau dua kota suci ini akan tetap aman. Ini kan luar biasa banget ya. Dan ceritanya, makin kesini makin seru. Karena Mekah ini nggak cuma berhenti di masa lalu atau masa kini. Kota ini juga ditakdirkan menjadi panggung utama buat beberapa peristiwa akhir zaman yang paling wow, dramatis. Ini menarik banget, karena seolah-olah sejarah itu bakal terulang lagi. Dulu ada hijrah untuk menyelamatkan iman, dan di masa depan diramalkan akan ada hijrah lagi. Sebuah pergerakan global orang-orang beriman menuju Mekah untuk bergabung dengan Imam Mahdi. Nah, ini dia nih salah satu ramalan yang paling bikin merinding. Jadi, diceritakan akan ada sebuah pasukan yang sangat besar datang dengan satu niat jahat, menghancurkan Ka'bah. Tapi, sebelum mereka berhasil sampai, keajaiban terjadi. Diceritakan, bumi di sebuah tempat bernama Al-Baidah akan terbelah dan menelan seluruh pasukan itu hidup-hidup. Sebuah bukti nyata akan perlindungan Tuhan terhadap kota suci ini. Nah, semua cerita dan keyakinan ini tuh nggak ngawang-ngawang. Semuanya terikat sama tempat-tempat yang beneran ada. Yuk kita jalan-jalan virtual sejenak, lihat beberapa lokasi kunci yang membuat Mekah begitu suci. Kita mulai dari jantungnya dunia Islam ya, Masjidil Haram. Ini bukan sekedar bangunan megah, tapi ini adalah titik di mana jutaan hati dari seluruh dunia, dari berbagai bangsa dan bahasa, nyambung jadi satu arah dalam doa. Lalu ada Gua Hira. Disinilah titik nolnya. Di tempat yang sunyi dan terpencil inilah wahyu pertama turun. Sebuah peristiwa yang cahayanya benar-benar mengubah arah sejarah dunia untuk selamanya. Setiap tahunnya, jutaan manusia dari mana-mana kumpul di sini, di Padang Arafah dan di Mina. Di sini, gak ada lagi jabatan, gak ada lagi status kekayaan. Semua sama di hadapan Tuhan, menapaki jejak para nabi dan merasakan persatuan yang dahsyat. Dan setiap sudutnya itu punya cerita. Ada lembah Badar, saksi kemenangan yang hampir mustahil. Terus ada Bukit Safa dan Marwah yang mengabadikan kisah perjuangan dan keteguhan iman seorang ibu. Setiap jengkal tanah di sini tuh bernilai sejarah. Nah, semua kepingan puzzle ini, sejarahnya, keutamaannya,
nubuatnya. Kalau kita satuin, semuanya akan mengarah ke satu kesimpulan besar, ke satu puncak janji, kedatangan seorang pemimpin yang akan mengubah dunia. Dan intinya adalah ini, Mekah diramalkan akan jadi tempat di mana Imam Mahdi, sang juru selamat yang dinantikan, akan muncul dan menerima sumpah setia dari para pengikutnya. Disinilah misinya akan dimulai. Dan lokasinya pun spesifik banget loh. Peristiwa besar ini diramalkan akan terjadi di titik paling sakral di muka bumi, tepat di sisi Ka'bah di antara Rukun Yamani dan Makom Ibrahim. Jadi siapa sih Imam Mahdi ini? Beliau adalah sosok pemimpin yang dijanjikan, pembawa harapan yang ditunggu-tunggu, yang akan menyatukan umat Islam dan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Bagaimana bisa sebuah keyakinan tentang satu kota dan masa depannya bisa begitu kuat membentuk harapan dan cara pandang jutaan orang di seluruh dunia? Dan yang lebih penting, apa artinya semua janji ini bagi kita semua di hari ini?